Pada kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di Mazmur pasal 103. Ada banyak orang yang punya masalah mengingat. Orang ini disebut pelupa. Apa yang membuat dia melupa? Banyak hal. Misalnya, dia lupa menaruh kunci di mana. Dia lupa sudah membuat janjian tertentu. Dia lupa dengan jadwal kegiatan yang harusnya dia lakukan. Dia lupa dengan orang yang mungkin baru dikenal bulan kemarin. Banyak orang lupa. Banyak orang menjadi pelupa. Tapi yang kita bahas pada kesempatan hari ini bukan lupa seperti itu, tetapi melupakan kebaikan Tuhan. Kalau Anda sekedar lupa menaruh kunci di mana, itu bisa Anda cari dan pasti akan ketemu. Kalau Anda misalnya kelupaan saat Anda mungkin membuat janji, mungkin Anda bisa reschedule. Tetapi kalau kita melupakan kebaikan Tuhan, itu bisa menjadi masalah yang sangat serius. Kenapa? Karena kalau kita melupakan segala kebaikan Tuhan, saya bisa pastikan Anda akan menjalani kehidupan hari demi hari dengan berat. Sebab masalah kita tiap hari akan selalu ada. Tantangan akan kita hadapi. Bahkan masalah yang satu belum selesai, maka kita diperhadapkan dengan masalah berikutnya. Bagaimana kita bisa kuat, bagaimana kita bisa tangguh menghadapi semua masalah itu. Maka satu hal yang dinasihatkan Daud melalui Mazmur 103 ini adalah jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Saya bacakan buat saudara. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pada saat kita berada di masa kesesakan, pada saat kita membutuhkan kekuatan, pada saat kita membutuhkan penghiburan, pada saat kita butuh pengharapan, ini yang harus kita lakukan. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Tahukah Anda, begitu kita mengingat kebaikan Tuhan, itu ada sebuah iman, pengharapan, keyakinan yang bangkit di dalam diri kita. Kenapa? Karena Tuhan baik dan kita pernah mengalaminya. Maka kita jangan sampai melupakan akan hal itu. Ayat yang ketiga dia katakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Artinya apa? Dia mengampuni dosa kita. Dia menyelamatkan kita. Dia memanggil dan memilih kita menjadi anak-anaknya. Bagaimana mungkin kita anak-anaknya dibiarkan sendirian menghadapi masalah hidup kita? Sebab itu ketika masalah datang berat dalam hidup ini, ingatlah bahwa Dia sudah menyelamatkan kita dan mengampuni segala kesalahan kita. Yang terbaik sudah diberikan kepada kita. Masakan yang lain Tuhan tidak lakukan bagi kita. Kalau anaknya saja direlakan menjadi korban pendamaian bagi kita, bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Jadi jangan lupakan kebaikan Tuhan yang telah menebus kita dari dosa kita. Hal yang kedua adalah ingat bahwa Dia sudah menyembuhkan segala penyakit kita. Ayat yang ketiga dikatakan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Alkitab berkata oleh bilurnya kita sudah menjadi sembuh. Ada kuasa di dalam darah Yesus, bilur Yesus, bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh Tuhan menyembuhkan kita. Ingatlah akan hal itu. Di waktu lalu Yesus menyembuhkan, di masa sekarang pun Yesus bisa menyembuhkan. Dan kesanggupan Yesus untuk menyembuhkan tidak pernah berubah. Ketika Anda sakit, ingat kebaikan Tuhan di waktu lalu. Dia pernah menyembuhkan Anda, maka di waktu sekarang Dia juga akan menyembuhkan Anda. Berikutnya adalah dikatakan di dalam ayat yang keempat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Menebus dari lubang kubur artinya mungkin kita mengawali kehidupan dengan sangat berat. Kita punya masa lalu yang sangat suram. Kita bukan siapa-siapa. Hidup kita berantakan. Kita harus merintis dan berjuang dari bawah. Tapi Tuhan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Dari tidak siapa-siapa, Tuhan berkati sehingga kita menjadi siapa, menjadi berkat bagi orang lain juga, mempromosikan kita, mengangkat kita, membuat keadaan kita menjadi jauh lebih baik. Tuhan pernah melakukan itu. Dan percayalah hal yang sama Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita di waktu sekarang ini.
Ayat yang kelima dikatakan, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Ini berbicara soal masa depan. Ingatlah kebaikan Tuhan yang sudah memberikan masa depan bagi kita semuanya. Masa depan yang baru, masa depan seperti pada burung raja wali, gagah perkasa, mengatasi badai hidup, tidak tergoyahkan dengan hal-hal apapun juga. Kalau kita mengingat segala kebaikan Tuhan, mengingat kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan di masa-masa sulit, harusnya itu membangkitkan iman kita. Jangan sampai kita melupakan Tuhan justru ketika Anda sedang menghadapi masalah. Ketika Anda sedang menghadapi masalah, hal sederhana yang Anda lakukan adalah coba ingat pengalaman-pengalaman di waktu lalu bersama dengan Tuhan. Kalau perlu Anda catat. Percayalah, dengan kita mengingat kembali kebaikan Tuhan, akan muncul iman dan pengharapan di dalam Dia. Yesus yang Anda sembah dan saya sembah tidak pernah berubah, dulu dan sekarang, selama-lamanya. Dulu Dia bisa tolong, hari ini Dia bisa tolong, dan sampai kapanpun Tuhan akan menolong kita semuanya. Taruh pengharapan kita, pengharapan yang pasti di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan berkati.